Ya, haleluya. Shalom teman-teman yang ada di live YouTube, Om Swastiastu yang ada di Indonesia dan yang ada di Eropa, yang ada di Afrika, dan juga teman-teman yang ada di Afrika dan Rusia, di Amerika, di Kanada, di Australia, di New Zealand dan sekitarnya. Om Swastiastu semua. Juga yang ada di Halo. Cina. Haleluya, yang di Cina, di Taiwan dan di Hong Kong, di Korea, di Jepang, ya. Terima kasih teman-teman yang juga rajin untuk mengikuti channel Panas ini yang sementara kita pindah ke Hagios Eropa ya. Sampai hari Rabu depan, hari Kamis kita balik lagi ke Joseph Pauluzang. Dan shalom juga yang ada di India, Kamboja, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan yang ada juga di daerah ini ya, Myanmar. Saya lihat ternyata ada yang dari Myanmar, luar biasa memang. Dan juga teman-teman di Papua, di NTT, di Poso, shalom Tuhan selalu beserta dengan Anda semua. Doa kami selalu beserta dengan Anda, juga donasi kami. Dan juga shalom Israel. Haleluya. Sebentar ya. Hari ini seharusnya, ya tadi saya baru diinfo kalau Pak Ramsi Israel dan temannya, Guy Pik Hadaya, datang terlambat ya. Nah, namun kita tetap akan kubrak-kubrak, hanya tidak terlalu kubrak-kubrak karena channel Hagios Eropa ini channel yang buat ini ya, buat ibadah sebetulnya. Jadi kita filter. Nah, cuman ya kalau terpaksa ya kita kubrak-kubrak nggak apa-apa ya. Sambil saya persiapkan untuk bikin channel baru ya, channel Nabi ke-26. Luar biasa. Nah, kita akan tunggu terus. Sebentar, ini Pak Habibie, mohon update-nya dulu. Pak Habibie ada di sini. Pak Habibie, apakah Pak Ramsi sudah bisa dihubungi? Mana nih Pak Habibie nih? Ya, ada di sini. Oh ya, Pak Ramsi Ya, sudah bisa dihubungin. barusan kontak, sedang on the way ke rumah. Nanti kalau sudah sudah sampai di rumah nanti dia hubungi saya untuk nanti dia bisa join. Oke, luar biasa. Kita Apa akan topiknya, kubrak. Pak? Gimana? Topiknya apa malam ini? Oh, topiknya malam ini adalah membongkar Hollywood di Indonesia. Jadi kemarin ada masukan, kita mau buka semua ya, sebanyak mungkin apa yang terjadi, dusta-dustanya orang Palestina ini, dan bagaimana kita mau mengatasinya ya, buat di Indonesia, bagaimana sikap kita. Ya sikapnya jelas, diviralkan. Makanya teman-teman tolong viralkan semua video-video saya ini, diviralkan ya, karena memang video-video kita ini menggetarkan hati oknum-oknum pemerintah yang menghendaki masyarakat Indonesia tetap bodoh. Ya, lucu ya, di hari-hari begini masih ada orang yang takut dengan informasi. Lucu. Artinya dia tidak berkualitas. Ya, artinya dia tidak berkualitas. Ketika kita membicarakan informasi yang A1, ya, mereka tidak siap. Mereka berpolitik dengan cara membodohi rakyat. Ya, seperti Menlu Retno ini, dia berpolitik dengan cara menipu rakyatnya. Wah, ini menteri kurang ajar ini. Nah, makanya kita mau bongkar apa sih yang terjadi di Palestina. Termasuk dari kemarin ya. Wah, itu saya benar-benar nancep itu ya, yang Pak Laksamana Soleman Ponto itu nancep bener itu ya. Itu adalah agenda pribadi. saya kan ngotot, kenapa Indonesia ngotot bela Palestina. Akhirnya keluar juga omongan itu agenda pribadi. Saya senang beliau jujur itu loh. Ingat, beliau adalah mantan Kabais. Jadi informasi itu sudah kita bisa percaya ya. Agenda pribadi, udah jelas banget. Nah, bagaimana cara kita sekarang mematahkan semua agenda pribadi ini?
harus dipatahkan, nggak bisa di-iya-iya aja, enak aja. Ya kan, kecuali Anda mau di framing kayak Lukas Hartono, ya kan. Lukas Hartono mau di framing ya suka-suka dia. Kalau kita kan nggak mau. Nah, kemarin ada Smart Lapak juga di take down juga ya. Padahal YouTube-nya belum ditampilin loh. Baru baru di private link kalau nggak salah, itu baru di private, mau itu kan biasa disiapkan supaya bisa dapat monetasi kan. Belum ditampilin sudah di take down sama YouTube, langsung di strike seminggu katanya Smart Lapak. Smart Lapak, saya lupa Smart Lapak kalau nggak salah ya. Itu juga nggak bisa loh, gara-gara dia share-nya saya langsung gitu. Belum ditampilin. Di strike 7 hari. Itu artinya apa? Ada ketakutan. Itu jelas-jelas orang ketakutan itu. Kemarin saya berpikir itu booster ya. Nggak bisa. Kalau booster cuma saya doang. Kalau booster kan nembak saya doang kalau dia robot. Tapi ini bisa nembak ke Smart Lapak dan beberapa lainnya. Ya, artinya seperti ada encodingnya di situ. Ya, ada encodingnya, ditembakkan. Pokoknya semua yang bunyi itu kena semua. Ya YouTube yang bisa begitu. Artinya atas perintah dari seorang yang berkuasa di Indonesia. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Hagios Eropa nggak kena? Ya karena kita dari Eropa. Ini akun saya bikin di Eropa, semuanya dari Eropa. Bagaimana bisa mau di take down? Terus ini ada kebebasan bicara, ya kan? Dan saya semua di sini pakai dokumen, saya ngurus yang di sini pakai dokumen Eropa semua. Asli, dokumen asli yang buat ngurus Hagios Eropa ini. Wah, ngeri sekali ya, ngeri sekali Indonesia ini. Anda dibodohin terus. Sebentar, Anda dibodohi terus oleh para pemerintah. Dan pemerintah itu nggak kapok-kapok ya, nipu ya. Pemerintah nggak kapok-kapok merindu. Saya sorry ya, kalau bilang pemerintah salah, karena tidak semua pemerintah setuju ya. Termasuk kalau kita lihat orang-orang yang di dalam, kemarin Ibu Koni ini ya, protes. Judulnya jangan Indonesia mendukung Palestina dong, nggak semuanya, saya enggak, dia bilang begitu. Kalau orang pintar dia pasti nggak mau dukung Palestina. Orang pintar nggak mau dukung Palestina. Karena mereka semua sudah tahu kalau Palestina hari ini adalah Hamas. Ya, Palestina hari ini adalah Hamas. Jadi udah jelas teroris, dan oleh Amerika dan oleh Eropa, Hamas ini sudah ditetapkan menjadi organisasi teroris. Jadi bagaimana bisa Indonesia yang katanya mau mendukung kemerdekaan lalu dengan cara mendukung teroris? Gila ini. Wah, gila. Gila nggak? Gila dong, masa nggak bilang gila? Nah, kalau nggak gila, apa? Nah itulah. Ya, oke. Teman-teman, saya belum sempat jadikan co-host ya, tapi ini sudah 100. Pak Habibie, begitu mereka mau masuk, tolong info ya, karena kita ini sudah 100 Pak Habibie. Oke, Langsung siap. diinfo, nanti orang-orang nggak jelas langsung kita remove. Oke, Pak Nabi. Maaf ya, jadi kita otoriter jadinya di sini. Waduh, nggak beda sama Tertawa pemerintah Indonesia. jahat. Prioritas. Saya jelas loh. Saya sahabat lama loh, Pak. Iya, aduh. Dan Iya teman-teman dong, yang Pak. teman-teman yang di Hagios, yang di YouTube, tolong dong bantu kasih tahu teman-teman yang lain supaya masuk ke YouTube ini ya, karena ya ini sih sudah 1000 ya, sudah 1000 ya. Yang Jadi- nggak punya sertifikat halal digubrak, disuruh keluar. Oke, Segmen susu tarian udah. kita dengarkan dulu lengkingan rakyat jelata dengan sejuta toa. Oh iya, sebentar, saya ada pesan dari Bro Owen. Nanti hari Senin bahan kaos baru datang. Jadi Anda bisa segera order ke ini ya, ke nomor handphone yang kemarin, nanti kita tampilkan lagi. Ordernya jangan ke saya, minta maaf ya. Karena saya kewalahan sekali, langsung tiba-tiba masuk semua, saya bingung jawabnya satu-satu. Order kaos, banyak sekali yang niat order kaos ya. Sama topi, sama muk itu yang gambarnya kutu di seberang samudera. Teman-teman yang mau order kaos, nanti ada nomor handphone Bro Owen langsung. Biar Bro Owen yang langsung ukurannya apa, segala macam ya. Oke, nanti kita juga mau kasih buat ini ya, timnya, semua tim narasumber kita, seperti Pak Jenderal, Ibu Koni, dan ID sebentar. 851 7772. Ya, dan jadi yang lain kita juga mau ini ya, mau
mau kasih untuk semua yang pernah jadi narasumber mau kita kasih juga ya. Ibu Monik, Ibu Koni, Pak Jenderal, Pak Putih juga nanti kita beri supaya ada kenangan kutu di seberang samudera dengan sejuta toanya ini. Haleluya. Oke, kita dengarkan sejuta toa. Susu kuda. Ini mau nunggu Pak Ramzi dulu apa gimana ya Pak? Sekarang aja. Nggak apa-apa, boleh nunggu boleh, mau langsung ngomong boleh, nanti kita skip dulu. Nunggu Pak Ramzi Skip aja dulu, kali ya. skip dulu ya. Ya, tapi jangan lupa Pak, ntar ke skip. Enggak dong, makanya jangan di lower hand ya. Oke, lanjut dulu. Ini Opung Tambunan. Haleluya, Opung Tambunan. Silakan. Shalom, Shalom. Bapak Paul Jang. Tuhan Shalom. Yesus memberkati. Maju terus Pak Paul. Terus Haleluya. pentingannya Nabi Pancasila. Ya, kita kibarkan nanti bendera Pancasila di negeri ini sebagai tanda kemenangan. Nah, untuk teman-teman yang ada di Zoom meeting ini, Tuhan memberkati. Kita sama-sama memberi partisipasi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita sebagai orang percaya tidak perlu membela Israel. Karena pembela Israel adalah Tuhan sendiri. Kita hanya mengungkapkan fakta kebenaran. Sekali lagi, yang perlu kita ungkapkan melalui Zoom ini adalah fakta kebenaran, termasuk sejarah yang tertulis lengkap di Alkitab tentang Israel sebagai umat pilihan Tuhan, Israel yang memiliki konstitusi kerajaan Tuhan, Israel yang tidak beragama tapi bertuhan. Jadi sekali lagi yang kita kemukakan adalah fakta kebenaran. Kita tidak perlu membela siapa kita, kekuatan kita apa untuk membela Israel. Tuhan saja yang membela mereka. Kita berdoa agar tangan Tuhan terus turun atas Israel, membela Israel, menghajar musuh-musuh Israel. Karena siapa membenci Israel, sama dengan membenci Tuhan. Siapa memusuhi Israel, sama dengan memusuhi Tuhan. Siapa yang mengutuk Israel, itu akan dikutuki Tuhan. Siapa memberkati Israel, Tuhan akan memberkati mereka. Itu prinsip-prinsip kebenaran yang sejalan dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah, kalau kita lihat, saya perhatikan, saya cermati, Israel itu sangat bermurah hati, Pak Paul. Sangat berbaik hati. Saya tidak bisa bayangkan apabila pemimpin Israel itu seperti Raja Daud. Saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi. Yang jelas tidak satu jengkal pun tanah perjanjian itu boleh dikuasai oleh bangsa asing. Pasti ditumpas habis. Kita bisa baca kisahnya. Bagaimana Raja Daud memimpin Israel selama 40 tahun. Berjaya, situasi aman. Dan raja-raja bangsa lain memberikan upeti ke Israel selama 40 tahun. Jadi yang saya soroti sekarang adalah leadership atau para pemimpin Israel itu sangat-sangat murah hati. Ya, mereka ketika mau menyerang, mereka memberikan pemberitahuan supaya orang sipil keluar. Supaya orang sipil keluar. Beda dengan Hamas. Hamas memang sengaja mengorbankan warga Palestina. Dia mendeploy semua sarana perangnya di tempat-tempat publik. Nah, memang itu tujuan dia apa? Agar ketika Israel menyerang, ada warga sipil yang korban. Emang disengaja, sehingga diblame oleh masyarakat internasional. Nah, masyarakat internasional sudah tolol. Sebagian besar masyarakat internasional tolol, bego, idiot. Apa mereka tidak tahu Hamas mempunyai strategi licik, jahat, menempatkan kekuatan bersenjatanya di lokasi-lokasi di mana penduduk berdiam. Nah, jadi saya mengatakan sebagian besar masyarakat internasional tolol, bego, idiot. Mereka harus seimbang. Karena informasi-informasi yang dikemukakan itu banyak bohongnya. Termasuk dari masyarakat internasional. Nah, inilah pekerjaan roh Babel. Sekali lagi, roh Babel yang dipakai
di Robabel yang dilekatkan, yang menguasai sebagian besar masyarakat internasional. Tujuannya adalah untuk memojokkan Israel atau menghancurkan Israel. Mereka bermimpi, berhalusinasi. Israel tidak akan pernah bisa lenyap. Dari awal Israel sudah ditetapkan Tuhan, sampai akhir dunia nanti Israel selalu ditinggikan. Lihat saja 12 gerbang kerajaan surga itu, 12 nama suku Israel. 140.000 orang Israel ada dalam kerajaan surga. Jadi Israel tidak pernah lenyap dari bumi ini. Bangsa-bangsa yang menginginkan Israel lenyap itu bermimpi, berhayal, berhalusinasi. Saya pikir ya sebenarnya ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Ramzi ya. Cuma karena beliau belum datang, ya sudah nggak apa-apa. Nanti teman-teman saja yang lain. Itu saja Pak Paul. Pembukaan dari saya atau awal dari informasi dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Iya, Israel memang tidak perlu dibela. Kita hanya perlu menyatakan yang benar saja di Indonesia. Sebab Israel itu sudah cukup kuat. Cukup batuk saja Indonesia kolaps. Israel batuk, Indonesia kolaps ya. Ini belagu juga sih menurut Retno ini ya. Oh ya, teman-teman yang ada di ya ini ya, Anda lihat topi, mug dan kaos ya. Itu nomornya Bro Owen, nanti Anda bisa register melalui WhatsApp. Uangnya semua transfer, saya nggak tahu itu ada dari Shopee atau dari langsung ke sana. Semua keuntungannya nanti untuk ini ya, untuk buku ya. Semua keuntungan untuk buku karena target kita buku itu 200.000 eksemplar dengan kerja yang benar supaya semua orang diberkati ya. Jadi kita mau ini kerjain benar-benar buku ini. Target kita 150 juta, sekarang terkumpul sekitar 50 jutaan kemarinnya. Jadi mudah-mudahan akhir bulan depan sudah kumpul semua. Ya, kita langsung bayar-bayar untuk cetak untuk apa segala macam. Dan kita juga kasih royalti tentunya buat Pak Jenderal dong ya, harus ada royalti juga. Jadi kita akan memberkati beliau juga supaya kejujuran itu harus kita hargai ya, komitmen keberanian itu harus kita hargai ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini teman-teman bisa di screenshot semua ya, bisa di screenshot teman-teman agar bisa order ya buat teman-temannya pada itu rame-rame nih ya. Pakai ini kutu di seberang samudera dengan sejuta toa. Haleluya. Dan Menlu itu kelihatannya takut sekali sama kita ya. Wah, kalau nggak takut nggak mungkin lah dikasih mati lah itu YouTube-nya itu teman-teman, beberapa teman itu. Jadi kalau Anda mau ini ya, kalau mau potong YouTube saya dulu kan sudah pernah saya kasih tahu, dipotong terus dikasih pernik-pernik gitu ya. Dipotong terus dikasih pernik-pernik supaya jangan terencoding gitu ya, terenkripsi. Jadi langsung kodenya dapat, kena semua, ya kan? Tapi yang lucu punya saya, yang Eropa nggak kena. Berarti kan ada udang di balik celana dalam kan? Haleluya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Amerika, Pak Paul Dere, silakan. Mana nih Amerika nih? Salah pencet Amerika tadi, videonya malah mati sekarang. Amerika, panggilan Pak Paul Dere. Belum dinyalain mikrofonnya. Aduh, ya thank you banget nih, Bos. Luar biasa nih. Backgroundnya ganteng kali. Iya, ini di New York tuh. Jadi gini, Bos. Ada yang mau dibaptis tuh di New York, bisa kontak ke Pak Paul Dere. Nanti saya kontak WhatsApp ya. Ada yang mau dibaptis. Boleh, Pak. Ya, ada yang mau dibaptis. Nanti tolong dihubungin orang. Kita ada liburan nih weekend, jadi bisa nanti saya usahakan ke sana. Ya, oke, sip. Yeah. Jadi nanti waktu dibaptis, mungkin kalau beliau mau tampak muka ya bagus. Kalau enggak, pokoknya nanti kita ini ya. Jadi beliau ini gara-gara dengar YouTube-nya kita. Bolak-balik, terus dia goyah gitu kan. Wah, terus dia convert. Oke. Luar asal biasa ya. Bisa dikasih nomor teleponnya info yang dari bersangkutan. Ya. Nanti saya usahakan bisa ke sana gitu. Ya. Saya di New England sekarang. Bos, jadi itu nanti habis ini saya WhatsApp sama Pak Paul Dere ya. Habis ini saya WhatsApp Pak Paul Dere.
Iya. Saya sudah ini infonya dari Pastor Yosua yang di Oh, Australia. oke. Ya, Oke. jadi ini memang kita YouTube kan internasional. Jadi orang-orang dengar, wah Iya, banyak Pak. yang digoyang, digoncang imannya. Lalu dia Bagus. convert. Iya. Lu haleluya. Waktu, Ngeri. waktunya juga, Pak Paul. Iya. Waktunya memang sekarang udah istilahnya kan populasi udah mereka juga udah berkurang ya kan. Jadi ya hasil kerja Roh Kudus juga, Pak Paul, ya kan. Bahwa Indonesia itu sudah begitu sangat minoritasnya itu udah gimana ya, sampai udah takutnya akhirnya hilang juga gitu. Terus soal kaos nggak bisa dibilang Pancasila yes, khilafah no, itu dibikin Oh, gitu. nanti Nanti aja ini ya. kita Iya. nanti kelepas Bagus. launching nanti. Oh good. Oh Lepas iya launching, benar. nanti kita ada kaos Pancasila. Kini lagi dibikinkan maskotnya dulu. Iya Pak Paul. Ya, Oh, yang desain bagus. kaos itu kemarin yang nanti bikinkan maskotnya pakai wayang itu ya. Oh, Bikin keren. maskotnya. Keren, Jadi kaosnya keren. maskot. Nanti waktu bagi itu pakai kaos itu maskot. Sama nanti Oke. saya tadi minta Pak Jenderal supaya Pak Jenderal pasukannya bisa kawal karena khawatirnya ada yang mau boikot. Ya, jadi kita tetap kawal gitu ya. Iya. Saya juga pikirin Saya minta tuh, pakai seragam waktu kawalnya. Pak Jenderal juga mau ke Makassar. Saya minta kalau bisa dia tuh diprotek banget gitu kan. Makassar juga orang radikalnya banyak, Pak. Ya kan. Jadi tolong dia dijamin ininya, keamanannya, ya kan. Iya. Ya dia udah Pak Jenderal udah lebih ngerti lah security ininya, ya kan. Namanya udah Pak Paul udah bisa ini punya apa namanya? Punya army yang mantap nih, ya kan. Semua udah dibagi nih sekarang, tarik garis Pancasila sama garis garis khilafah. Itu aja Pak Paul. Saya cuman bilang bahwa saya kirim satu video bahwa orang-orang Arab yang di Israel, yang warga Israel sendiri itu banyak yang protes ke Retno itu soal dia mendukung. Oh iya? Saya buka ada, ya. saya udah kirim di WhatsApp, Pak. Coba Pak. Oke, nanti kita tampilkan deh, sebentar. Iya, itu orang Arab marah semua sama Retno. Mereka nggak tahu katanya, itu vaksin itu Israel tuh mengadakan vaksin untuk orang Palestina loh. Ya kan? Itu aja. Jadi ya Pak Jenderal ya ngomong. Iya, Pak Paul, oke. jadi Retno, saya kira Indonesia tuh bukan Palestina yang berutang ke Indonesia. Mungkin Palestina ngutang uang-uangnya bos-bos itu kali diporotin, iya kan? Makanya mereka, saya pikir uang mereka banyak yang kejeblos tuh di Palestina tuh. Ini pastilah, kalau enggak mana nggak nyanyi-nyanyi begitu. Oke deh bos ya, semua teman-teman di Zoom, thank you ya semuanya ya. Yuk. Oke, lanjut dulu sambil saya siapkan videonya ya, karena mindahnya agak repot. Saya pindahkan dulu videonya. Lanjut dulu. Wah, nih senior Hendro Firleso, silakan. Shalom Pak Paul. Shalom. Terima kasih. Om Swastiastu, teman-teman semua. Saya nunggu ini ya, Ramzi aja ya, supaya karena saya mau pakai monolog nanti sekalian. Saya mau ulas-ulas juga ini. Nanti saya mau pertajam gitu. Nggak apa-apa nunggu Ramzi aja yang lainnya. Ya nanti saya habis giliran susu kuda aja. Ya. Ya. Oke, supaya cepat lah, supaya waktunya bisa tercover semua. Terima kasih Pak Paul, satu gua aja. Oke, sebentar. Ini Kalisoy dulu nih. Silakan Kalisoy. Pak Paul, saya nunggu Ramzi, Pak. Oke, lanjut. Revolusi mental. Shalom. Iya, shalom. Rahayu. Wah, sepertinya saya ini udah hilang suaranya. Kena asap. Kena lab. Kemute. Enak tiup susu kuda. Kena lab. Iya, live ya.
Oke, lagi dulu ya. Ini Bang Sanggam dulu nih, Bang Sanggam. Shalom. Shalom. Rahayu. Rahayu. Ada beberapa hal yang saya sorotin nih, Pak Paul dan teman-teman. Kemarin itu memang saya malu sekali tuh lihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Saya punya perasaan sepertinya dia nggak tahu nggak tahu keadaan sebenarnya. Terus memang habis itu juga di Indonesia ini jadi komoditi kepentingan. Memang mayoritas rakyat kita nggak tahu sebenarnya ini, nggak tahu. Nah kemarin wawancara dengan Monique Rickers, si Babi Haikal, dia ngangkat sejarahnya dari agamanya. Nah, aku pikir saya juga apa yang perlu kita lakukan memviralkan ini, kita sejarahnya aja kita perkuat. Nah, cumannya teman-teman saya sudah ngasih tahu contohnya. Sebelum 1 Masehi itu sudah wilayah Israel. 70 Masehi Israel untuk kesekian kali dibubarkan oleh Roma. 600 Masehi Islam ada. Tahun 700 keluar hadis bahwa Nabi Muhammad, nabinya saudara kita, terangkat dari situ. Itu kebenaran wahyu. Kalau kita bisa saja beriman, tapi kita kan ada kebenaran sejarah. Kalau saya pinjam istilahnya Pak Bambang Nursena, seharusnya kebenaran sejarah tidak bisa dikalahkan dengan kebenaran wahyu. Nah, lagi-lagi teman-teman kita tetap berasumsi mereka nggak percaya. Oh, bukan, itu permainan media massa, bukan, kita dijolimi segala macam, dibantah. Tapi saya terus melakukan itu, dibantah. Tapi ketika media mengatakan sebaliknya, mereka percaya. Jadi memang benar selama ini yang seperti kita ketahui, apabila kebohongan terus-menerus diberitakan, itu menjadi kebenaran buat mereka. Menurut saya, saudara-saudara kita Muslim, sudah berkarat ini bahwa penjahat kemanusiaan Israel, bahwa yang menjajah adalah Israel. Sebenarnya saya sudah bilang, internet adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua kebohongan bisa dilihat. Saudaraku, ketik saja Paliwut, saya selalu melakukan ini. Jadi memang pertentangan kita, peperangan kita senjata yang ampuh adalah suarakan fakta sejarah, suarakan terus fakta sejarah. Mereka sejarahnya memang, coba kita lihat, tidak pernah referensi arkeologi, mohon maaf, diangkat dari kitab suci Al-Quran. Yang paling valid untuk membuka suatu tabir sejarah yang belum terungkap, yang sering dipakai Alkitab, kronologisnya bisa dilihat. Bahkan iman saya dan teman-teman yang lain ketika fakta sejarah diungkap oleh kebenaran Alkitab, tambah kuat kita. Jadi memang yang bisa kita lakukan adalah viralkan, ini adalah kebohongan. Viralkan terus, karena sudah berkarat saudara-saudara kita Muslim, kasih tahu sejarahnya. Kalau dikasih tahu dia versi kebenaran sejarah berdasarkan kitab sucinya, kita kasih tahu kebenaran sejarah kita versi kitab suci kita lebih valid. Karena kebenaran sejarah berdasarkan kitab suci kita banyak dipakai oleh ahli-ahli sejarah. Jadi setiap kita yang menonton di sini dan mungkin saudara-saudara Muslim yang di live YouTube, saudara sadarlah saudara, internet adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tinggal googling kok, tinggal googling apa yang terjadi di sana. Saya juga mendengar kemarin ada infrastruktur dan dibangun Israel untuk saudara Palestina. Kalau mereka niat jahat, tinggal diputus itu air, diputus listrik dan segala macam. Tapi lihat, kemanusiaan mereka melebihi fitnahan kepada mereka. Ada satu di Paliwood, bapaknya nyuruh, udah lempar Israel, lempar. Israel itu cuma senyum melihat, coba. Berpikir nggak? Jadi memang orang selalu berbilang ini politis, ini politis. Tapi rohnya, spiritnya adalah ada spirit agamawi. Karena kenapa? Hadis pun mengatakan, Kristen laksana anjing, Yahudi laksana babi. Bahkan sering dikasih tahu Pak Paul, ada hadis mengatakan, dunia tidak akan kiamat sebelum menghabisi Israel. Coba, ajaran apa ini? Jadi saudara-saudaraku, coba buka hati nurani. Nggak mungkin ini dari Tuhan sejati. Kedua, kalau mau sejarah sebenarnya, ayo, ada internet yang anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Buka yang sebenarnya. Jadi tugas kita di sini, jangan kita perkuat di agamanya. Tidak akan ketemu. Mereka kebenaran wahyu yang akan mereka tonjolkan. Kebenaran sejarah, ayo, itu yang paling netral. Mungkin demikian Pak Paul. Teman-teman yang lain boleh menyambung.
Oke. Halo. Pak Paul masih minum. Oh iya, sorry, sebentar. Saya mau tampilkan yang tadi dibilang sama Pak Paul Dere ya. Iya Pak, iya. Silakan Pak. Ini dari Fakta Israel ya, dari Fakta Israel. Cuman cukup menarik ya. Ini kita cukup relevan kita tampilkan di sini. Hari Jumat kita jadi dengan Ibu Koni sama kalau jadi dengan Ketua DPR ya. Hari Jumat, Ibu Koni sedang berusaha hubungi Ketua DPR. Israel refuses to accept its responsibilities as an occupying power, not only in terms of providing vaccines to the Palestinian people, but also in preventing them from arriving to Palestinian territories. Opting out of this responsibility can only be understood as an apartheid. Israel COVID-19 vaccine program is another example that highlights the inequality and discrimination that defines Israel government policy toward Palestinians. The Israeli regime persists in its brutal policy of subjecting Palestinian children to all sorts of atrocities, including denial of providing equitable vaccination facilities for the Palestinians. And I now give the floor to United Nations Watch. شكرا سيدتي الرئيسة. My name is Yusuf Haddad and I'm an Israeli Arab from Nazareth and also vaccinated. Accusations have been made that Israel's coronavirus vaccine program is racist. This is false. Like me, my family, friends and hundreds of thousands of Israeli Arab have been vaccinated. The state of Israel is running campaigns in Arabic to encourage us Arab Israelis to get vaccinated. And Israel's national EMS, Magen David Adom, composed of Jews and Arabs, is working directly in Arab communities to vaccinate. And about our Palestinian neighbors, despite that we are not obligated under the Oslo Accords, we help. Israel, not the Palestinian Authority, has vaccinated thousands of Palestinians. While the PA uses vaccine on their own officials and their friends, it was Israel that set up vaccine centers for Palestinians at Kalandia. Any attempt to claim that Israel's vaccine policy is racist is a blatant attempt to smear Israel and distract from the corruptions of several nations on this very council. Instead of holding the PA accountable, you target Israel. Instead of discussing how Palestinians in Lebanon face discrimination, you attack Israel. Instead of holding nations accountable for human rights abuses, including China, which sits on this council, while committing genocide against Muslims, you smear my country. I'm proud to be an Arab, and I'm proud to be an Israeli, because Israel takes care of all its citizens, and even others. If the rest of the world emulated Israel's example, instead of distracting from their own failures by attacking Israel, we would already be living in different reality in the battle against coronavirus. Bingung juga ya, munafik juga ya, dia vaksin dari Arab dia tolak karena lewat bandara Israel, sementara dia nggak mau, dia sendiri nuntut orang Israel ngasih ke dia vaksin. Memang disengaja ya jebakan-jebakan. Coba kita lihat ini ya. Ik ben Henk, ik ben 66 jaar en ik ben in mijn vrije tijd triatleet. Bewegen en het buiten zijn en het sporten, dat helpt mij om gewoon dingen te relativeren en om je hoofd leeg te maken. Ini orang Palestina bawa bendera Indonesia. Hamas lo, Hamas, wih, Hamas, pro Indonesia, teroris, pro Indonesia. Nggak heran terorisnya nggak kelar-kelar di Indonesia. Lah wong didukung sama menteri luar negeri kok.
Waduh, ketahuan dah ini. Nggak bener ini. Seharusnya Indonesia keberatan ya benderanya dibawa-bawa sama teroris ya. Jadi nanti di thumbnailnya saya bikin judulnya ketika negara Indonesia didukung oleh teroris Hamas. Bagus juga ya. Atau ketika Menteri Luar Negeri berkampanye untuk menjadi Sekjen PBB dengan dukungan dari teroris. Bisa jadi ya, bagus juga loh. Oke, lanjut dulu ya. Ini sambil tunggu. Saya sudah berhasil kontak. Ramsi sudah ada sama kita. Udah masuk? Sudah masuk. Oke, silakan Pak Ramsi, langsung. Shalom alaikum. Aduh, luar biasa. Gubrak. Ulala bebe. Mana nih Pak Ramsi? Halo, shalom semua. Shalom Pak Ramsi. Shalom Pak Ramsi. Shalom Pak Ramsi. Sudah dinanti-nantikan oleh orang-orang Indonesia yang cinta Israel. Yang lain maaf tidak bisa lama. Ya, ini sekarang semua saya matikan supaya jangan ini ya, saya mute semuanya supaya jangan liar ya. Ini Pak Ramsi, saya nyalakan mikrofonnya sekarang Pak Ramsi. Mana tadi? Ya, silakan Pak Ramsi, dinyalakan mikrofonnya. Sudah dengar saya? Ya, bagus. Ya, shalom buat semua. Apa kabar semua hari ini? Puji Tuhan, udah aman Yerusalem seperti biasa. Setelah ceasefire ini, jadi sekarang udah aman, bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana, no problem. Yahudi, Palestina, Arab, semua ketemu. Seperti yang saya katakan, minum kopi bersama, kerja bersama. Jadi aku tidak tahu judulnya hari ini itu apa. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Jadi begini Pak Ramsi, kita ini kan selama ini orang-orang Indonesia mendapat kabar kalau orang Israel ini kemarin di Masjidil Al-Aqsa dia serobot masuk itu orang-orang pasukan Israel lalu pukul semua orang-orang di Masjidil Al-Aqsa. Nah, yang kedua, kalau orang-orang Israel ini banyak membunuh orang-orang Palestina dengan semena-mena, bahkan anak-anak kecil pun dibunuh, dipukulin sama pasukan IDF, juga perempuan-perempuan itu semua dipukuli sama pasukan IDF. Terus kemudian yang paling sering dipropagandain adalah pasukan IDF ini masuk ke Masjidil Al-Aqsa dengan orang sedang ibadah, sedang sholat, ditendang, dipukuli. Kemarin ada satu aktivis Islam radikal di stasiun televisi, dia dengan jelas ngomong bahwa dia waktu sholat dia dipukul, dia bilang begitu. Ya, jadi masalahnya kita dapat selalu kabar-kabar dari TV itu. Aku juga lihat ya bagaimana di Indonesia mereka benci Israel sekali. Ada juga yang pro, ada yang juga melawan Israel banyak sekali. Mereka kurang ngerti ceritanya bagaimana. Saya sudah katakan mulanya di Sheikh Jarrah, ini kesalahan mungkin Israel pertama karena rumah-rumah di Sheikh Jarrah ini yang punya Arab, walaupun itu sewa dari aslinya mungkin dari Yahudi, tapi itu sudah lama sebelum tahun 67. Ributan ya masuk ke dalam Yerusalem lama, ke Masjidil Aqsa. Tentara-tentara juga masuk. Jadi tension ini sekitar 1 minggu di dalam Masjidil Aqsa karena harus tahu ceritanya Masjidil Aqsa. Dan waktu cerita 6 rumah yang di Sheikh Jarrah itu, jangan lupa itu di bulan Ramadan, bulan yang paling suci buat saudara kita Muslim.
Jadi saya tidak mau menjelaskan siapa yang salah hari ini, tapi yang kasihan dua-duanya dikorbankan, bukan hanya anak-anak Palestina, juga yang di Israel rockets dari Gaza, dan juga di Gaza yang dikorbankan adalah anak-anak kecil, adalah juga perempuan-perempuan di sana, dan juga mungkin Bapak Ibu tidak tahu juga ada satu biara di sana juga di bom. Saya sudah katakan kemarin, Gaza itu bukan hanya Hamas. Gaza itu adalah 1 juta lebih yang tinggal, orang-orang Palestina yang tinggal. Jadi di antara mereka juga ada Kristen. Tinggal bersama-sama orang Gaza, mereka punya paspor Palestina karena kita kurang ngerti mungkin Palestina. Pikiran orang Indonesia kalau dengar Palestina itu Muslim, bukan. Palestina seperti kota Ramallah, Bethlehem, yang lain ada banyak orang Kristen juga tinggal, mereka punya paspor Palestina. So bicara soal Arab, Palestina, ada Kristen, ada Muslim, itu masalah politik, bukan masalah agama. Tapi waktu masuk ke Masjidil Aqsa itu seperti bom besar. Tahu Masjidil Aqsa, walaupun aku katakan itu adalah tradisi, tapi dalam pikiran saudara kita Muslim itu adalah tempat yang paling suci di tanah suci buat mereka, di Israel buat mereka. So jadi tentara-tentara Israel masuk dalam, mungkin mereka takut karena ceritanya Bait Suci dan itu waktunya. Jadi perang mulai dari Masjidil Aqsa, pasti banyak Muslim marah, termasuk orang Indonesia juga marah kenapa Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, aku mau katakan sesuatu. Masjidil Aqsa itu adalah red line. So jadi kalau bicara, Bapak Ibu jangan negative thinking ya, kita harus selalu positif. Kalau aku bicara sebagai orang Kristen tentang kuburan Tuhan Yesus yang di Yerusalem, tahu Bapak yang sudah pernah ke Jerusalem, di Yerusalem ada 2 kuburan, satu versi Katolik, satu versi Kristen. Yang otentik, yang benar menurut sejarah itu yang punya Katolik, yang gereja yang namanya Makam Kudus. Tapi kalau bicara tentang Garden Tomb, yang namanya Garden Tomb, itu adalah kuburan percayaan gereja di sana, itu adalah tradisi kuburan Tuhan Yesus di sana. Aku tidak mungkin terima atau untuk ambil Masjidil Aqsa yang saya sudah katakan itu adalah red line, seperti aku juga ambil Garden Tomb dari orang Kristen. Walaupun itu tradisi, tapi itu sangat penting, sangat suci. So, jadi Masjidil Aqsa itu sudah lama, bukan tempat baru. Jadi aku juga ngerti orang-orang yang di dalam, bagaimana mereka takut, bagaimana, dan kalau datang tahu Bapak Ibu, kalau masalah politik, termasuk masalah agama itu udah seluruh dunia panas. Dan Yerusalem karena pusat dunia. Aku kasih ingat Bapak Ibu, ini firman Tuhan, kita harus tetap baca firman Tuhan dan ngerti firman Tuhan. Yerusalem itu adalah tempat atau daerah yang paling panas di dunia. Ada nama Tuhan dalamnya, itu ibu kota Tuhan di bumi, dan itu pusat dunia. Yesaya pasal 5 ayat 5 katakan Yerusalem benar. Ya, itu adalah pusat dunia. Baca sendiri Bapak Yesaya, dan juga Bapak Ibu tentang damai di Yerusalem. Firman Tuhan katakan ini adalah kota damai, walaupun tidak ada damai sejahtera dalamnya. Di Yesaya pasal 16, firman Tuhan katakan tidak mungkin ada damai di kota Yerusalem, walaupun ini kota Shalom, kota damai. Kenapa? Karena kota damai adalah kota yang akan turun dari surga yang namanya Yerusalem baru. Aku kasih ingat juga soal Masjidil Aqsa dan soal Bait Suci buat Bapak Ibu, karena itu sangat penting. Kita orang Kristen tidak usah mikir banyak soal Bait Suci yang ketiga. Walaupun itu ada dalam firman Tuhan, tapi firman Tuhan katakan di Wahyu, aku tidak melihat Bait Suci di dalamnya karena Tuhan yang Maha Kuasa adalah Bait Sucinya. Di Wahyu pasal 21 ayat 22, di dalam Yerusalem baru tidak ada Bait Suci lagi. Kenapa Bapak Ibu? Karena buat kita, buat iman kita, Tuhan Yesus adalah kurban yang terakhir. So setelah Tuhan Yesus tidak ada darah lagi. Ini yang banyak orang Kristen kurang ngerti, yang juga yang berdoa buat Bait Suci yang ketiga. Bait Suci yang ketiga itu sangat bahaya karena akan membawa perang besar yang namanya Gog dan Magog menurut firman Tuhan.
aku sangat percaya firman Tuhan pada percaya ajarkan dari gereja atau pendeta minta maaf, karena semua ada dalam firman Tuhan. Nubuatan firman Tuhan harus digenapi. Bait suci akan didirikan, tapi ini akan membuat perang besar yang namanya Gog dan Magog yang disebut dalam Yesaya pasal 38, 39, dan Wahyu pasal 20 ayat 7 dan 8. Jadi dari seluruh dunia akan melawan Israel dalam perang besar. Dan kalau saya mau jujur Bapak Ibu, sangat jujur, Palestina itu bukan musuh Israel. Israel sangat sayang dan sangat menerima orang Palestina, dan orang Palestina sangat juga sayang Israel. Palestina dan Israel harus tahu mereka bersaudara, mereka kerja bersama. Aku orang Israel, aku tahu di Yerusalem. Aku lihat baru hari ini aku di channel saya di YouTube ada video tentang Yerusalem udah kembali normal atau Jerusalem is back normal again. So aku jalan-jalan di Yerusalem, aku lihat orang Yahudi minum kopi bersama-sama Arab di kota Yerusalem. Bisa Bapak Ibu nonton sendiri. Maksud saya begini, masalah kemarin udah berlalu, Israel mundur di Sheikh Jarrah, orang Muslim juga tahu yang Masjid Al-Aqsa itu yang red line udah masalahnya selesai. Ya, walaupun masih ada di antara Yahudi yang masih kurang percaya kepada agreement ini yang namanya ceasefire, mereka tidak mau masuk, tapi negara Israel sekarang udah diam. Kenapa? Karena kami orang pintar, kami tahu kalau ada perang antara Hamas dan antara Israel, antara dua-duanya akan dikorbankan, bukan satu, bukan hanya Palestina, tapi Israel. Kota-kota Israel. So jadi puji Tuhan udah biasa, Masjid Al-Aqsa udah biasa, tetap sama, gosip yang Bapak Ibu dengar tentang bait suci tidak ada sampai sekarang. Ya, Masjid Al-Aqsa tetap di tangan orang Muslim, mereka berdoa di dalamnya. So jadi kita hadap selalu begitu, dan mereka bersaudara terus, karena kita harus berdoa buat damai, bukan buat perang.